Selamat pagi, yang terhormat Ibu Ima Kristanti SSTMC. Perkenalkan, kami dari kelompok UAS kelas 1E yang beranggotakan saya, Fevita Diavrisi, nomor absen 8. Saya Rena Yutinda Arya Dika, nomor absen 20. Saya Selviana, nomor absen 22. Baik, pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang memuat dua, yaitu yang pertama PPT, profil perusahaan, dan yang kedua akses aplikasi penjualan. Pada PowerPoint ini membahas 3 poin, yaitu yang pertama profil perusahaan yang akan dijelaskan oleh Feby, yang kedua produk yang akan dijelaskan oleh Rena, dan yang ketiga metode pemasaran yang akan dijelaskan oleh Selviana. Profil perusahaan, Toko Jaya Abadi. Toko Jaya Abadi berdiri tahun 1991 yang beralokasikan di Pasar Panjang, Kota Bandar Lampung. Bapak Chandra Jaya merupakan pemilik dan pengelola Toko Jaya Abadi. Toko ini menjual berbagai macam pakaian wanita, pria, dan anak-anak. Berikut merupakan contoh-contoh produk yang dijual di toko Jaya Abadi. Yang pertama ada baju, yaitu kemeja linen, hoodie, atasan Sydney, atasan Hermes, one set rayon. Ada juga celana kargo, celana Celia, celana W2000, celana Misufor. Gaun Risi Bukat, gaun Yeni Brukat, gaun putih Malisa, dan kamis Sapian, kaftan, kamis Azara, dan tunik. Berikut merupakan contoh-contoh foto produk yang dijual di toko Jaya Abadi. Baik, lalu di sini ada metode pemasaran dari Toko Jaya Abadi. Toko Jaya Abadi melakukan strategi pemasaran menggunakan word of mouth yang terjadi ketika minat konsumen kepada suatu produk atau layanan perusahaan tercermin dalam dialog sehari-hari mereka, atau bisa dikatakan, Toko Jaya Abadi mempromosikan produk yang dijual melalui promosi secara langsung dari mulut ke mulut. Baik, itu tadi adalah penjelasan kami mengenai PowerPoint profil perusahaan. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai akses aplikasi penjualan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan tabel. Untuk pembuatan tabel, yang pertama kita klik create, lalu kita buat klik tabel, lalu rename sesuai yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu tabel barang, kita menggunakan T barang. Nah, pada tabel barang ini untuk kolomnya yaitu ada kode barang menggunakan data type auto number, dan nama barang menggunakan short text untuk karakternya menyesuaikan, dan untuk harga menggunakan currency. Kemudian di save. Nah, ini contoh penampakannya ketika sudah dimasukkan data-data dari sebuah perusahaan Toko Jaya Abadi. Selanjutnya kita buat lagi tabel menggunakan create seperti sebelumnya. Kemudian pada kolom-kolomnya yaitu yang pertama kode customer ini menggunakan auto number, nama customer menggunakan short text, jenis kelamin menggunakan short text, dan nomor telepon menggunakan short text. Untuk karakternya pada short text ini menyesuaikan, lalu di save. Nah, ini data yang ketika sudah dimasukkan bentuknya seperti ini. Kemudian kita membuat lagi tabel untuk tabel supplier. Untuk pembuatan tabel sama seperti sebelumnya, namun pada di sini kolomnya itu ada kode supplier menggunakan number, dan nama supplier source text, jenis barang source text, dan alamat menggunakan source text. Kemudian di save. Lalu ini ketika sudah dimasukkan data-data supplier kepada Toko Jaya Abadi. Selanjutnya kita buat lagi tabel transaksi. Nah, untuk tabel transaksi pada kolomnya itu ada nomor transaksi menggunakan auto number, tanggal menggunakan date atau time, dan nama customer menggunakan short text. Kemudian di save. Nah, ini ketika kita sudah memasukkan data-data.
Dan yang terakhir yaitu membuat tabel transaksi detail. Untuk pembuatan tabelnya sama seperti sebelumnya, namun di sini nomor transaksi menggunakan number karena pada tabel transaksi detail itu berkaitan dengan tabel transaksi. Kemudian kode barang menggunakan number, nama barang menggunakan short text, harga menggunakan currency, quantity menggunakan number, subtotal menggunakan currency, lalu di save. Nah, ini ketika kita sudah memasukkan data-data dari penjualan toko Jaya Abadi. Kemudian kita melakukan relationship antara tabel-tabel yang sebelumnya kita sudah buat ke 6 tabel itu, yaitu yang pertama, tabel barang. Tabel barang ini dihubungkan dari kode barang pada tabel barang ke kode barang pada tabel transaksi detail. Kemudian pada transaksi detail, kita hubungkan nomor transaksi ke tabel transaksi. Selanjutnya yang itu yaitu tabel customer. Tabel customer ini yang kita hubungkan yaitu nama customer. Kemudian di save. Selanjutnya pembuatan form. Yang pertama yaitu kita sorot from input barang. Lalu kita create, lalu kita pilih form. Nah, setelah itu akan muncul bentuk form yang sudah menyesuaikan dari tabel yang kita buat. Lalu bisa kita ubah melalui form design. Nah, di sini jika ada form tabel barang detail, bisa kita hapus terlebih dahulu karena belum digunakan. Lalu setelah itu kita edit, seperti di form header, kita bisa menginput judul sesuai yang kita inginkan dan bisa menambahkan logo. Pada bagian atas ada logo, bisa kita pilih. Lalu kita masukkan logo yang telah kita siapkan untuk toko kita. Selanjutnya kita buat tombol-tombol seperti save, delete, back, and next. Nah, itu caranya yaitu di bagian atas kita bisa pilih button. Setelah itu kita letakkan button di tempat yang sudah kita inginkan. Nah, yang pertama kita bikin tabel save. Nah, itu caranya pada kategoris kita pilih record operation, lalu kita pilih save reports, lalu kita next. Nah, di situ nanti akan terdapat dua pilihan, apakah kita ingin menggunakan teks saja atau bisa menggunakan picture atau gambar. Nah, kita pilih picture, lalu kita next. Lalu kita sesuaikan saja namanya pada bagian a meaning full name will help you to refer to the bottom letter. Seperti kita beri pertamaan save seperti itu. Lalu kita finish. Setelah itu nanti tombol tersebut sudah bisa digunakan. Tapi kita bisa menambahkan foto yaitu pada insert image. Nah, kita tambahkan foto yang sudah kita siapkan sesuai dengan tombol apa yang kita buat seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pada tombol delete dan back itu sama, kita pilih pada bagian kategoris, nanti kita pilih record operation, lalu pada bagian action kita pilih delete record. Untuk langkah-langkah selanjutnya sama, kita langsung next, kita beri penamaan sesuai dengan tombol apa tersebut, lalu kita finish dan kita masukkan gambar. Untuk tabel next, juga sama, kita pilih record operation, lalu pada bagian action kita pilih add new record, lalu kita next, kita pilih bagian picture, lalu kita beri penamaan sesuai dengan tombol apel tersebut, lalu kita finish dan kita bisa tambahkan foto. Lalu pada bagian back agak sedikit berbeda karena pada tabel kategoris nanti kita pilih record navigation, lalu pada bagian action kita pilih go to previous record. Jika dirasa sudah, maka kita bisa pilih kita save terlebih dahulu, lalu kita close. Nah, berikut adalah tampilan setelah kita membuat form tersebut. Lalu selanjutnya kita bisa memilih tabel customer, kita klik create, lalu kita pilih form. Maka tampilannya akan seperti ini. Sama seperti yang tadi, pada bagian form header kita bisa memberikan judul sesuai yang kita inginkan, lalu kita bisa menambahkan logo,
Lalu untuk bagian tombol-tombolnya kita bisa langsung copy dari tabel sebelumnya yang sudah kita buat. Caranya kita pergi ke tabel sebelumnya yang sudah kita buat. Nah, kita sorot saja tombol mana saja yang ingin kita copy, lalu kita klik kanan. Kita pilih copy, lalu kita kembali ke tabel kita yang baru. Nah, lalu kita letakkan saja di mana kita ingin meletakkan tabel-tabel tersebut. Seperti itu, kita klik kanan dan kita klik paste. Selanjutnya, untuk tabel supplier, kita melakukan hal yang sama. Nah, berikut tampilan yang tabel ya, form yang sudah kita buat. Nah, lalu kita sorot tabel supplier, kita pilih create, lalu kita pilih form, lalu kita pergi ke design view. Nah, sama seperti tadi, untuk form header-nya kita sesuaikan pemberian namanya, lalu kita beri logo. Untuk tombol-tombolnya kita juga bisa langsung copy dari tabel sebelumnya. Seperti itu, lalu kita klik save, lalu kita close. Nah, berikut tampilan sesuai tabel yang kita buat tadi. Lalu selanjutnya query detail. Nah, query detail ini bertujuan untuk memasukkan rumus-rumus. Caranya yang pertama kita sorot saja tabel transaksi detail, terus kita klik create, lalu kita pilih query design. Nanti tampilannya akan seperti ini. Yang pertama kita akan pilih, kita masukkan dulu tabel mana yang ingin kita masukkan, yaitu tabel barang dan tabel transaksi desain. Pada tabel transaksi detail, kita pilih nomor transaksi dan kode barang. Lalu selanjutnya pada tabel barang kita pilih nama barang, harga. Lalu kita masukkan lagi dari tabel transaksi detail yaitu quantity dan subtotal. Nah, untuk bagian subtotal ini kita akan masukkan rumus. Caranya kita klik kanan, kita sorot dahulu tabel subtotalnya, lalu kita klik kanan dan kita pilih zoom. Nah, nanti kita masukkan rumus, yaitu rumusnya subtotal titik 2, buka kurung siku, tabel barang, tutup kurung siku, titik, buka kurung siku harga, tutup kurung siku, lalu kita kalinya kita menggunakan bintang, lalu kita masukkan buka kurung siku, tabel transaksi detail, tutup kurung siku, titik, buka kurung siku quantity, tutup kurung siku. Lalu kita pilih OK. Nah, jika dirasa sudah selesai, maka kita save dan lalu kita close. Baik, lalu di sini kita akan membuat form input transaksi. Yang pertama kita bisa sorot tabel transaksi, lalu kita pilih create, lalu klik form. Nanti akan muncul seperti ini. Setelah muncul ini kita seperti tadi kita masukkan button save, simpan, menghapus, kembali, dan selanjutnya lalu beranda utama kita letakkan di bagian form footer. Lalu setelah itu bisa kita save. Karena kita tadi sudah membuat query detail, maka sekarang kita akan langsung membuat bagian subform yang fungsinya untuk menampilkan barang apa saja yang kita jual. Cara membuat subform itu kita klik from design, lalu kita pilih subform atau subreport. Setelah itu kita letakkan di bagian sini, di bagian detail. Lalu nanti akan muncul
pilihan-pilihan, kita ambil query, lalu kita masukkan semua yang ada di query. Lalu pilih nomor transaksi untuk menghubungkan antara form transaksi dengan subform. Setelah itu save, nanti hasilnya akan seperti ini, dan kita bisa rapihkan seperti yang kita mau. Lalu setelah itu, kita tambahkan satu teks di bagian footernya milik query detail subform, seperti ini. Lalu kita masukkan rumus di property sheet bagian data. Lalu di control search. Kita masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung siku, subtotal, tutup kurung siku. Lalu oke. Setelah itu, kita akan menambahkan sebagai alat bantu satu teks juga di bagian form footer. Sama seperti tadi, kita ke property sheet, lalu bagian data dan control search, dan masukkan rumus. Buka kurung siku, query detail, subform, tutup kurung siku, titik, buka kurung siku form, tutup kurung, tanda seru, buka kurung siku, teks 12, karena di sini kita akan mengikuti data yang ada di teks 12 ini, lalu tutup kurung siku, lalu oke. Setelah itu bisa kita save, dan nantinya hasilnya akan seperti ini. Setelah membuat form input transaksi, sekarang kita akan membuat form utama. Untuk membuat form utama, kita bisa sorot transaksi detail, lalu pergi ke grid, lalu klik form design. Nanti jadinya akan seperti ini. Di sini kita bisa menambahkan header dengan mengklik title untuk menambahkan nama perusahaan, lalu logo perusahaan, dan juga alamat perusahaan. Lalu di bagian detailnya, kita menambahkan comment button agar bisa menuju ke form input barang, form input pelanggan, input supplier, dan input transaksi. Dengan mengklik button, lalu pertama kita pilih form input barang. Itu form operations, lalu open form, lalu next. Pilih form input barang, next. Lalu finish. Lalu nanti kita bisa membuat 4 form, 4 button untuk form input barang, form input pelanggan, form input supplier, dan form input transaksi. Jika ingin membuat form input transaksi, maka dia form operations, lalu open form, lalu bisa pilih form input transaksi. Begitu juga seterusnya sampai form input supplier. Setelah sudah jadi, maka bisa kita save, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini jika kita mengklik form input barang, maka nantinya akan ke bagian form input barang. Di sini kita bisa menginputkan barang apa saja yang kita jual dengan langsung menuliskan barangnya. Kita bisa menambahkan. Lalu bisa kita simpan. Lalu untuk kembali ke form utama, kita bisa mengklik beranda utama.
Begitu juga jika kita ingin membuka form input pelanggan, maka kita bisa mengklik ini. Lalu di sini kita bisa melihat dan menambahkan pelanggan serta jenis kelamin dan nomor teleponnya. Lalu jika ingin ke form utama, kita bisa klik ini lagi. Lalu ini form input supplier. Dan ini form input transaksi. Di sini kita bisa menambahkan beberapa transaksi. Nah, di bagian total belanja ini akan langsung menjumlahkan transaksi yang ini. Kita bisa next. Kita bisa menambahkan beberapa transaksi di sini. Lalu kita save, dan kita bisa kembali ke beranda utama. Selesai. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi dari hasil kerja kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.